Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Edelweiss ingin mempresentasikan materi menganalisis break-even point pada usaha jasa. Usaha jasa yang kami pakai di sini sebagai contoh adalah Steam Motor. Sebelum memulai presentasi, ada baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nike Nayukinasi, nomor absen 26 sebagai moderator. Selanjutnya ada Anissa Cahyawardani, nomor absen 4 sebagai ketua kelompok. Selanjutnya ada Nabila Arinda Pasha, nomor absen 23 sebagai wakil ketua kelompok. Selanjutnya ada Diva Putri Intan, nomor absen 8 sebagai penyaji, dan Syahda Amelia Putri, nomor absen 34 sebagai anggota. Pengertian break-even point atau BEP. Di tanah air, break-even point atau BEP disebut dengan titik impas. Istilah lain dari BEP adalah balik modal. Dikutip dari Bankrate, BEP adalah titik impas yang mengacu pada jumlah pendapatan yang harus diperlukan untuk menutup total biaya yang sudah dikeluarkan dalam jangka waktu tertentu, baik biaya tetap maupun biaya variabel. BEP dianggap sebagai titik ketika pendapatan sudah sama persis dengan perkiraan total biaya, di mana kerugian perusahaan berakhir dan perusahaan tinggal mengumpulkan keuntungan. Sederhananya, BEP adalah ketika semua biaya yang dikeluarkan untuk operasi produksi bisa ditutupi oleh pendapatan dari penjualan produk. BEP seringkali jadi tolak ukur seseorang untuk berinvestasi maupun berbisnis. Elemen-elemen pembentuk break-even point. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap atau lebih sering disebut fixed cost adalah biaya yang nilainya akan tetap dan konstan walaupun terjadi perubahan pada proses produksi. Biaya tetap bisa berupa biaya penyusutan mesin, biaya tenaga kerja, biaya sewa gedung atau gudang, dan sebagainya. 2. Harga jual atau price. Harga jual adalah harga yang diperoleh dari seluruh biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang ditambah dengan nilai keuntungan atau margin yang ingin diperoleh. Biasanya, harga jual akan dihitung per unit setelah diproduksi. 3. Biaya variabel atau variable cost. Variable cost adalah biaya yang nilainya dapat berubah-ubah per unitnya. Perubahan ini disebabkan oleh volume kapasitas produksi yang bisa meningkat atau menurun sesuai dengan permintaan pasar. Contoh dari biaya variabel adalah biaya listrik, biaya baku, biaya transportasi, dan sebagainya. 4. Pendapatan atau revenue. Pendapatan atau penghasilan didapatkan dari semua penjualan produk. Jumlah pendapatan diperoleh dari harga jual dikalikan dengan jumlah produk yang terjual di pasar. Nilai dari pendapatan dibutuhkan untuk memproyeksikan pendapatan periode berikutnya dengan nilai margin atau jumlah unit dan harga yang berbeda. Selanjutnya adalah manfaat break-even point. Manfaat break-even point adalah yang pertama untuk mengetahui biaya total produksi, yang kedua sebagai dasar perhitungan laba, yang ketiga estimasi waktu balik modal, dan yang keempat analisa profitabilitas bisnis. Rumus dan cara menghitung break-even point. Cara menghitung break-even point yang pertama adalah dengan menggunakan metode per unit. Tolak ukur metode ini adalah nominal fixed cost lalu dibagi dengan harga per unit setelah dikurangkan variable cost. Metode ini cocok jika Anda ingin mengetahui kontribusi produk per unit terhadap pencapaian laba penjualan. Yang kedua yaitu per penjualan. Cara menghitung break-even point penjualan adalah dengan berlandaskan pada nilai penjualan. Break-even point per penjualan adalah break-even point yang dihitung berdasarkan biaya tetap dibagi selisih antara harga jual dan perbandingan variable cost dengan harga. Rumus break-even point per penjualan yaitu break-even point per penjualan sama dengan fixed cost per 1 dikurang total variable cost per harga total. Yang ketiga ada per biaya. Metode perhitungan break-even point adalah berdasarkan biaya pokok minus margin laba atau harga jual. Cara menghitung break-even point per biaya inilah yang paling sering digunakan karena rumusnya jauh lebih mudah. Contoh kasus break-even point atau BEP pada usaha jasa. Contoh kasus yang kami ambil yaitu Steam Motor. Analisa usaha cuci motor. A. Modal awal usaha. Keterangan kompresor HP plus selang biaya Rp3.750.000. Mesin steam air plus selang Rp1.650.000. Sikat dan kuas Rp100.000. Lap kanebo 4 pieces Rp100.000. Sampo motor 20 liter Rp150.000. Semir ban 5 liter Rp100.000. Cairan poles bodi motor Rp50.000, sabun colek Rp50.000,
spanduk 2 kali 1 meter Rp150, brosur 1 rim Rp150.000. Total rincian modal awal adalah Rp6.250.000. B. Biaya operasional per bulan. Yang pertama ada listrik dan air dengan total Rp300.000, yang kedua ada sewa tempat dengan total Rp500.000, yang ketiga ada bahan bakar kompresor dan mesin steam dengan total Rp100.000, dan yang terakhir adalah gaji untuk 3 orang pegawai dengan total Rp3 juta. Jadi, total keseluruhan biaya operasional per bulannya adalah Rp3.900.000. C. Omset atau pendapatan. Jika diasumsikan dalam sehari ada 20 motor dengan harga jasa per unit adalah 10.000, maka pendapatan per bulannya adalah 10.000 dikali 20 motor dikali 30 hari. Jadi omset atau pendapatannya adalah 6 juta rupiah. D. Keuntungan. Untuk menghitung keuntungan dari bisnis cuci motor ini, maka harus mengurangi jumlah total omset dengan biaya operasional per bulan. Jadi 6 juta rupiah dikurang 3.900.000 rupiah, maka hasilnya Rp2.100.000. Kemudian yang terakhir yaitu break even point. Dari nominal di atas, kita bisa mengetahui jumlah break even point-nya dengan cara menghitung modal usaha awal dibagi keuntungan yang didapat. Berikut adalah cara menghitung break even point. Asumsi break even point sama dengan total modal dibagi pendapatan neto per bulan. Jadi, break even point sama dengan Rp6.250.000 dibagi Rp6 juta dikurang Rp3.900.000 sama dengan Rp6.250.000 dibagi Rp2.100.000 sama dengan 2,97. Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa kita akan mencapai titik modal atau titik impas hanya dalam kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada salah dalam pemilihan kata dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.